Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyatina wa mahulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan apa kabarnya Mang Cek Bicek menonton Setiopal TV di mana berada, yang tentunya kita doa ke semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang tentu yang sakit kita doa ke semoga cepat di Allah Subhanahu wa taala kesembuhan tentunya. Hari ini kita balik lagi pemirsa dalam program yang paling ditunggu-tunggu, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Karena tentunya selain kita bakal ngedapat ke ilmu, ini juga tentunya pemirsa sudah sangat-sangat nunggu kuis. Karena tiap harinya Anten-Anten Nunggu Buko pasti ngunjuk ke hadiah untuk pemirsa yang pacak bergabung di 380022. Habis itu juga pemirsa tentunya kita mengucapkan terima kasih karena sampai di tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah ini, atau bertepatan dengan 19 April tahun 2022, acara kita masih didukung oleh PT Belitang Panen Raya, Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainovi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, sama Pempek Cek Ani. Mendengarnya ini lapar lanjutan. Hari ini pemirsa kita bakal membahas tentang hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Karena alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ikral SAG MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadilah berunding Ikral ini Fikri Haikal. Disingkat namanya. Masya Allah. Masya Allah, namanya beda tipis, nasibnya jauh ini, jauh dari Ustadz. Jadi hari ini Ustadz baca yang sudah Fikri sounding tadi, bahwa tema kita tentang hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Baca biasa kayak kita juga bakal ada telepon di 0711380022 untuk pemirsa yang pengen bertanya seputar tema kita hari ini. Tapi sebelum itu pemirsa, baca biasa untuk membuka acara kita pada sore hari ini, kita bakal dengarkan dulu tausiah dengan tema hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, yang kami hormati, para shaim dan shaimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita alhamdulillah hari ini sudah masuk hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita bersyukur masih diberikan Allah kesehatan untuk tetap istiqomah beribadah. Karena itu momen kesempatan bulan suci Ramadan ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita kerjakan itu Allah lipat gandakan pahalanya, tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Di antaranya kita dianjurkan sekali membaca dan bertadarus Al-Quran. Karena ini adalah merupakan perintah Allah dan juga sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan suka bertadarus Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah dia akan datang kepada para pembacanya untuk memberikan syafaat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang kepada para pembacanya di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebetulnya membaca Al-Quran ini bukan saja diperintahkan di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya juga di bulan-bulan yang lain. Sepanjang hayat kita dianjurkan membaca Al-Quran. Ya. Cuma di bulan suci Ramadan ini kelebihannya adalah Allah lipat gandakan pahalanya. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Kenapa?
tentu orang apabila kita membuat suatu buku ya, terus dibaca orang lain, tentu akan senang sekali yang membuat buku tersebut. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Allah langsung berfirman, kita membacanya, tentu Allah akan sangat senang. Jadi wajar kalau Rasulullah sampai mengatakan, orang yang gemar membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, bukan saja di bulan suci Ramadan, insya Allah nanti Al-Quran akan dijadikan syafaatnya ketika di yaumil qiyamah. Syafaat itu kalau kita di dunia ini sebagai tameng, misalnya sesuatu yang menjadi pelindungan bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika di hari itu tidak ada lagi pelindungan yang lain, maka akan datang Al-Quran sebagai pelindung orang yang membacanya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang baik apabila kita mampu melaksanakan tadarus Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sebetulnya belajar, mengajar, memahami kitab suci Al-Quran memang dianjurkan, ya, dan memang itu sudah menjadi kebutuhan hidup kita. Orang yang membaca Al-Quran biasanya jiwanya menjadi tenang. Membaca Al-Quran, kecerdasan otaknya meningkat. Itu daya ingatnya berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Al-Quran adalah firman Allah, menjadikan kitab suci sehingga menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran ini diturunkan pun di bulan suci Ramadan. Kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi wajar kalau Al-Quran ini kita baca mendapatkan ganjaran pahala. Karena apa? Memang Al-Quran ini petunjuk hidup manusia, pedoman hidup. Jadi ketika pedoman hidup ini kita baca, kita pahami dan kita amalkan, tentu Allah akan merasa senang sekali. Wajar kalau diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Karena itu biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ini kan kita banyak grup WhatsApp, ya. Itu semestinya medsos dimanfaatkan membuat grup tadarus Al-Quran. One day, one juz. Itu. One day, one juz. Kalau tidak mampu satu juz, ya sudah setengah juz saja. Ustadz, aku ini belum lancarnya, nak sejuz tuh, setengah juz. Tak baca setengah juz, belum lancar. Ustadz, aku masih meraba-raba, masih belajar. Ya sudah, seperempat juz. Masih berat juga, ya sudah, satu halaman baiklah. Cara masih belajar. Aku ni masih ngejonya Ustaz, ya sudah setengah halaman baik. Masih tak baca juga, ya sudah baca Fatihah baik. Yang pendek lagi kulhu, masih tak baca juga, ya sudah Fatihah ke baik. Betul-betul. Kebangatan. Artinya apa? Kesempatan kita membaca Al-Quran ini banyak sekali hikmahnya untuk diri kita sendiri. Ya, pertama menambah ketenangan jiwa. Jiwa lagi resah, gelisah. Kalau dibacakan Al-Quran akan menjadi tenang hati kita. Sebagaimana firman Allah kan, allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu. Hati orang menjadi tenang dan semakin dekat kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Orang yang beriman ketika dibacakan Al-Quran bertambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, jangan lupa bukan saja di bulan suci Ramadan, teruskan nanti bertadarus Al-Quran. Makanya kan cuma di bulan suci ini Allah berikan kesempatan lebih luas kepada hambanya. Ya, kita 11 bulan yang lalu mungkin jarang membaca Al-Quran kan. Silakan kita rapel di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini tempat kita tarbiyah. Nah, selama ini jarang baca Quran, alhamdulillah ada yang tamat 1 juz sehari, sehingga pas 30 hari genap 30 juz. Dan itu diteruskan di bulan-bulan yang lain, bukan bulan suci Ramadan saja semestinya. Kenapa? Banyak sekali hikmah yang terkandung kita ketika kita membaca Al-Quran, ya. Orang yang membaca, belajar itu juga Allah akan
jaga jiwa dan raganya, juga rezekinya. Ya, coba kita lihat banyak para penghafal Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia senantiasa hidupnya merasa tenang, jauh dari mara bahaya, bala dan bencana. Kenapa? Allah yang menjaganya. Al-Quran saja Allah jaga, apalagi orang yang belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Tentu Allah akan menjaganya. Karena itu, mari bulan suci Ramadan yang tinggal singkat ini, sudah separuh jalan ini, tetap kita manfaatkan sebaik-baiknya bertadarus. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita. Sebelum buka puasa, baca Al-Quran ya, beberapa ayat. Itu nikmat. Nggak terasa kita, tahu-tahu sudah buka puasa. Habis subuh, kita baca Quran. Tenang rasanya. Sampai di kantor pun, taruh Al-Quran di atas meja. Baca Al-Quran. Sehingga hidup kita itu rasanya menjadi tenang, terarah. Dan ada semacam ketenangan batin yang kita dapatkan. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Artinya kita berusaha untuk memahami apa-apa yang dimaksudkan, inti sari maksud arti Al-Quran tersebut, dan berupaya kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, ini yang mesti kita biasakan. Bulan suci Ramadan ini sebagai pendidikan kita untuk memulai. Nanti setelah Ramadan teruskan. Jadi kami ingatkan bahwa bertadarus, membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Namun demikian, di bulan suci ini Allah lipat gandakan semua amal kebaikan manusia. Apapun perbuatan baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Betapa Allah sayang dengan kita. Jadi bacalah sebelum kita nanti dibacakan Al-Quran. Namanya dibaca, kok tak baca lagi nak baca gitu nih. Nah itu yang mesti kita coba, kita latih, dan kita mulai dari sekarang. Setelah puasa selesai nanti teruskan lagi. Grup-grup tadarus itu jangan bubar semestinya. Ya mungkin kalau selama bulan puasa ini sanggup 1 juz, setelah puasa nanti nggak perlu 1 juz, kita urunan, sehari 1 lembar, saya lembar kedua, dia lembar ketiga. Dengan begitu kita mengamalkan Al-Quran juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebetulnya amal yang paling besar pahalanya itu, yang paling mudah dan gratisan itu baca Al-Quran. Coba bayangkan saja, kita baca Al-Quran saja, nanti di yaumil kiamah dia datang kepada kita sebagai pemberi syafaat. Nggak mahal kan? Baca Al-Quran itu enak sekali. Mudah, belajar saja membaca. Belajar saja dapat pahala. Jangankan belajar membacanya, coba kata Al-Quran, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu ada orang membaca Al-Quran, hendaklah kamu diam dan mendengarkannya dengan penuh khusyukan. Insya Allah kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Kita mendengar saja ada qori membaca dengan suara yang indah sampai ke hati kita. Allah berikan rahmat, apalagi membacanya. Jadi ini ibadah yang paling mudah, paling murah, dan sangat besar nilai pahalanya. Di samping itu, dengan kita membaca Al-Quran, itu akhlak kita menjadi terarah. Coba lihat para qori dan qori'ah ya, yang gemar belajar, membaca, dan mengajarkannya itu. Akhlaknya lebih terarah. Kenapa? Karena dijaga oleh Al-Quran. Al-Quran ini adalah akhlaknya Rasulullah, dan mesti kita juga mencontoh beliau menjadi akhlak Al-Quran. Ini pengantar pertama kita. Baik, itu dia pemirsa Hafal TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana berada. Tadi sudah kita dengar tausiah pembuka tentunya Tan, sebagai tema kita hari ini, hikmah bertadarus dan juga membaca Al-Quran. Habis ini kita masih punya banyak ilmu yang tentunya bakal kita dengar dari Ustadz Dr. Haji Ikral SAGMM. Jadi pemirsa juga yang nak bergabung, siap ke HP-nya, siap ke pulsanya. Habis yang nak lewat siko ini kita bakal bergabung tentunya tetap di anten-anten nunggu buko.
Alhamdulillah pemirsa Pal TV, kita balik lagi tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Tentunya program yang terus disupport oleh PT Belitang Panen Raya Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Untuk pemirsa yang baru bergabung, kita masih membahas tentang hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ikral SAGMM. Jadi tadi sudah diunjuk ke tausiah pembuka tentang bertadarus dan juga membaca Al-Quran. Tapi kalau dari segi bahasanya ini bertadarus dan membaca Al-Quran, lain apa Dui kok ini? Ngaji dan bertadarus. Ya. Jadi begini, kalau zaman saya masih kecil dulu suka ditanya, mau kemana? Mau ngaji. Nah, ngaji ini kita artikan sebagai belajar membaca Al-Quran. Jadi waktu masih kecil kita lewat ke mushola, ke langgar, mau kemana? Ngaji. Ngaji itu konotasinya belajar membaca Al-Quran untuk orang yang sedang belajar. Mungkin bisa kata anak-anak, tapi kita artikan begitu, artinya begini, orang ini sedang belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Al-Quran mengatakan warattil Qur'an tartila, maka baca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ngaji itu ya bisa belajar membaca huruf hijaiyah, kemudian juga belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu tajwid, itu ngaji namanya untuk Al-Quran. Makanya beda dengan tadarus, tetapi kadang-kadang seolah-olah sama. Perbedaan ngaji itu mungkin masih belajar tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Kemudian bertadarus itu adalah sudah mampu membaca, lalu memahami, dan insya Allah untuk diamalkan. Makanya kalau kita orang mengaji, ya, belajar, mengajar, itu orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik hamba di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi yakinlah para pemirsa sekalian, ya, orang yang belajar menuntut ilmu untuk Al-Quran dan langsung mengamalkannya, semua Allah yang menjamin kehidupannya. Sudah banyak sekali dapat kita rasakan teman-teman para qori dan qori'ah yang gemar belajar lalu mengajarkan Al-Quran, itu semua Allah yang menjamin kehidupannya dengan baik. Amin. Jadi beda ngaji tadi, itu tadi kita belajar membaca Al-Quran, itu ngaji. Kan ya, seperti misalnya ngaji di TK TPA, itu ngaji kalau bahasa kita, bahasa kampung kita. Tapi kalau sudah bertadarus, dia sudah mampu membaca. Dan bertadarus ini biasanya, ya, ada semacam kelompok-kelompok pengajian. Nah, seperti pada bulan suci Ramadan ini, kita lihat di medsos, di WhatsApp kan dikirim, ada yang setelah saya sholat taraweh, ada bapak-bapak ngaji, itu tadarus namanya kan. Mungkin setelah bergantian baca bersama-sama, tapi ada dengan suara keras, pakai mic juga boleh, tapi jangan sampai mengganggu kan, sesuai arahan Bapak Menteri Agama. Jadi membaca secara berjamaah. Bisa saja malam hari ini selesai taraweh kita baca 1 juz. Jadi dimulai juz awal itu 1/4 juz si A yang membaca, yang lain mengiringkan. Jadi ada semacam dikomandoi. Lalu 1/4 juz keduanya si A, si B lagi sama-sama membacanya. Jadi bertadarus. Dan usahakan bertadarus itu tidak hanya membaca Quran saja yang secara bahasa Arabnya, tapi kita baca juga terjemahannya. Dengan demikian kita di samping mendapatkan pahala membaca juga mendapatkan pahala pemahamannya. Itu yang paling pokok. Jadi artikan itu, dikaji. Nah, kalau kita nggak paham dalam pengkajian penafsirannya, boleh kita buka tafsir atau bertanya kepada para alim ulama yang mampu menguasai ilmu tafsir. Jadi kita dapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala memahaminya. Dengan kita paham, insya Allah kita mampu mengamalkannya. Jadi perbedaan ngaji dengan tadarus itu tipis. Cuma ngaji itu belajar membaca Al-Quran. Katakanlah dia belum bisa mampu belajar dengan membaca dengan baik, ataupun
memang betul-betul belum bisa membaca Al-Quran, ngaji. Itu yang saya tahu waktu masih kecil. Mana? Ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di Langgar. Jadi konotasi itu belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah tadarus, saya ingat betul, itu ada malam-malam tertentu, tidak bulan suci Ramadan. Jadi guru ngaji saya sama teman-teman, nanti malam Jumat kita tadarus. Itu datang ke Langgar. Nah, tadarus ini membaca Al-Quran secara bergantian. Nah, dengan cara yang baik dan benar, dengan tajwid, bahkan mula diajarkan juga dengan iramah. Itu tadarus. Setelah itu baru guru kita menafsirkannya, menerjemahkannya, sehingga kita yang mendengar juga paham. Dan insya Allah nanti kalau sudah paham tentu akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini perbedaan ngaji dengan bertadarus. Bertadarus. Jadi yang Bali ini pemirsa ditanya nak kemana? Nak tadarus. Nah, Yo. itu yo. Ngaji yung. Alah tua ini mak belajar terus. Nggak apa-apa, ngaji itu bukan cuma anak kecil loh. Iya. Karena kita belajar ini utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Apalagi belajar Al-Quran. Jangan pernah kita mengatakan oh sudah tua. Itu alhamdulillah kebetulan kita juga pernah menuntun ya, menuntun mu'alaf masuk Islam. Itu mereka belajar Al-Quran dengan kita juga. Bahkan mereka sangat serius belajar, ingin cepat belajar bisa membacanya. Jadi kalau belajar Al-Quran nggak ada istilah usia sudah tua. Bukan Al-Quran saja, kan untuk ilmu itu kan kewajiban bagi umat Islam. Cuman karena Ustadz tadi ngomong kalau ngaji itu untuk uang yang belajar, kalau tadarus itu yang sudah bisa baca Quran, bisa baca, bahkan mengamalkan. Nah, caknya kelar ini wong naik tingkat ngomong tadarus ya lo. Nah, kira-kira begitu. Istilah sekolah tuh naik kelas. Sekolah tuh Ngaji, belajar membaca, belajar ngejo, belajar tajwid, bagaimana membaca Al-Quran dengan makharijul huruf, dengan panjang pendeknya, dengan tajwid. Setelah itu naik tadarus. Ikut gabung di pengajian-pengajian. Nah, jadi tadarus ini bukan di bulan puasa saja, sudah banyak ibu-ibu yang paling banyak majelis taklim. Itu enak kita. Jadi teruskan Bapak Ibu ya, setelah puasa nanti teruskan pengajian tadarusnya. Jadi kalau biasa malam-malam sanggup 1 juz ya, kalau di bulan-bulan nggak puasa mungkin setengah juz saja. Yang penting rutinitas. Ya, yakinlah semua itu akan Allah lipat gandakan pahalanya dan tidak pernah akan sia-sia. Ya, saya membuat 1 buku, saya berikan sama orang dibaca. Saya senang sekali, apalagi Allah. Ucapan-ucapan Allah, firman Allah dibaca hambanya. Jadi wajar kalau Allah tadi mendengarnya saja dikasih rahmat, apalagi membacanya, menjadi syafaat nantinya. Allah yang berkata, bukan kita. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu dengar baik beri rahmat, apalagi membaca, mengamalkannya, luar biasa. Allahu Akbar. Ini amalan yang paling murah, meriah, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Qur'an sebagai obat tuh, asy-syifa. Jadi Al-Quran itu kan biasanya kalau anak kecil panas dulu ya, guru ngaji saya itu diambilkan air putih, dibacakan Quran, entah ayat apa, tiupkan, minum, sembuh. Jadi Al-Quran juga sebagai penawar, bukan saja penawar lahir dan batin, fisik juga. Jadi coba kalau anak kecil menangis, dibacakan Quran, mungkin dia kalau kata orang itu ketenggoran ya, insya Allah dia akan diam. Orang gigi sakit, baca Quran, tidak marah. Tapi cukup putar musik, lemparnya gitu. Nah, jadi inilah beda Al-Quran dengan bacaan-bacaan lain ya. Orang lagi sakit, dibacakan Quran, sejuk hatinya, sakitnya insya Allah terasa hilang. Bukan hilang. Hilang itu mungkin pakai obat. Tetapi dengan kemukjizatan Al-Quran itu, sakitnya terasa nggak terasa. Itu hebatnya Al-Quran itu. Jadi sayang kalau kita tidak membaca Al-Quran setiap hari itu, ya kalau tidak one day one juz, one day one ayat saja lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Berapa menit? Enggak sampai 1 menit. 1 hari coba. Nanti bukan cuma 1 ayat, akan timbul rasa
Allah ketanggung cuma 1 ayat baru duduk. Jadi Allah bisa karena biasa. Akibat terbiasa jadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, sayang merasa meninggalkannya. Sama seperti sholat. Kalau nggak biasa berat. Tapi kalau sudah biasa, ketika masuk waktu belum sholat pasti gelisah. Itu menjadi kebiasaan. Sama dengan baca Al-Quran itu. Kalau dibiasakan 1 ayat seperti saya bacakan tadi, udah kita lingkari, kita contreng, besok sambung lagi. Cuma nggak sampai 1 menit, ada rasa alangkah ruginya cuma 1 ayat. Tambahlah 2 ayat. 2 ayat belum 1 menit, 3 ayat. Akhirnya menjadi satu kebiasaan. Dan itu akan merasakan kita, di batin kita ada ketenangan membaca Al-Quran itu. Kan memang Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah untuk umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Lewat orang para pembacanya. Ada hafiz Al-Quran. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Orang-orang hafiz tersebut, apa janji Allah? Akan diberikan mahkotah di surga nanti dan memberikan mahkotah kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau dapat mahkota di surga nanti, didiklah anak-anakmu, cucu-cucumu dengan membaca Al-Quran. Syukur kalau bisa hafiz. Tidak hafiz 30 juz ya 15 juz. Enggak 15, 10. Yang penting anak kita hafiz Quran. 1 juz jadilah. Di situ nanti mereka akan menjemput kita di pintu surga dengan memasangkan mahkotanya. Allahu Akbar. Itulah mukjizat Al-Quran. Bagi para pembacanya diberikan syafaat. Syafaat itu kan tameng. Kita di dunia banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi karena kita banyak membaca Al-Quran, dia datang nanti akan melindungi kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan betul kita tidak mau membaca Al-Quran. Dan yang paling pokok, keluarga kita jangan sampai tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu misi tentunya pemirsa ya. Untuk kita tidak usah jauh-jauh. Dari lingkup terdekat pemirsa tentunya yang ada di rumah kita terlebih dahulu. Jangan sampai tidak kata yang baca Al-Quran. Kalau baca tiap hari tadi kata Ustadz, one day one juz, one day one ayat, ya, mangko baca biasa itu karena biasa. Kalau lah biasa tadi baca jadi kebutuhan tentunya. Dan tentunya pemirsa, kita masih nunggu pemirsa untuk bergabung di 0711380022. Kita masih membahas tentang hikmah bertadarus dan juga membaca Al-Quran. Dan juga ini Ustadz ngomong-ngomong tentang adab ketika seseorang nak ngaji dan juga bertadarus. Ini ada yang ngomong harus ngambil wudhu dulu, harus di tempat yang memang pecah masjid, pecah musola, ataupun memang harus di pojok sejadah dulu. Nah ini kan memang ada perdebatan sempat ketika, tidak boleh kau ambil wudhu dulu, tidak boleh berbaju kaos, harus pakai baju koko dulu, harus berpeci, berkopca minimal. Nah ini pecah manotan tentang adab-adab yang nak ngaji ataupun bertadarus ini. Ya baik. Jadi kita membaca Al-Quran ini kan kitab suci, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustadz kalau kita tidak berwudu? Boleh membaca Al-Quran? Boleh. Boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran juga boleh. Dalam keadaan tidak berwudu. Ya kan? Quran itu yang tidak dianjurkan itu kalau kita sedang berhadas besar. Jadi tidak boleh menyentuhnya, nggak usah nyentuh dulu. Karena memang Al-Quran itu kitab suci, ada semacam etika. Kalau orang yang beriman itu biasanya ketika melihat Al-Quran, dia akan ambil dengan sopan, diangkatnya, dijunjung, ya, dipeluk begini. Jadi beda. Itu orang-orang yang beriman tadi, ya. Ya. Pada saat kita ingin membaca Al-Quran tidak berwudu, tidak apa-apa. Tapi diutamakan pahalanya juga tentu akan beda. Boleh membaca Al-Quran tidak berwudu, dalam kondisi tidak berwudu, misalnya kita lagi di perjalanan, di mobil, kita bawa Quran kecil kita baca, boleh, ya, sambil membaca Al-Quran, tadarus lah kira-kira sendirian, ya, boleh kita baca, tidak apa-apa. Nah, ketika kita sedang berhadas besar, dihindari dulu untuk menyentuh Al-Quran,
karena kita sedang guna hadas besar. Tapi kalau kita tidak berwudu itu nggak apa-apa kita baca. Tapi tentu pahala orang yang berwudu dengan tidak berwudu tentu akan beda. Makanya kita dianjurkan setiap hari itu dimanapun kita berada selalu dalam keadaan berwudu. Berwudu itu adalah untuk menghindari kita di hal-hal yang tidak baik. Coba kita kalau berwudu kan ada Imam Syafi'i kan kalau bersentuhan laki-laki perempuan kan batal. Sehingga kita kalau bersalaman itu maaf saya sudah wudu. Nah kan itu salah satu hikmah kita berwudu untuk menghindari segala perbuatan yang tidak baik. Baik, izin Ustaz, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Sama Pak Jen di Palembang ini. Oh, lanjut. Cek apa dia pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita tuh menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran? Nah, lebih baik membaca Kalau Al-Quran untuk atau utamanya Ustaz. Terima kasih. Untuk Baik, terima kasih. izin ini Ustadz karena mangko lebih lengkap kita jawabnya. Ini ada yang nak lewat dulu. Oh, Bayu. Jadi habis iklan ini kayak kita bakal lanjutin ngejawab pertanyaan lebih baik membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Luar biasa. Pemirsa PAL TV di mana berada, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih banyak Mang Cek Bice. Kita balik lagi tentunya di Anten-Anten Nunggu Buko, dan kita masih membahas tentang hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ikral SAGMM. Tadi sebelum kita iklan pemirsa, kita sudah ngangkat siko pertanyaan tadi oleh salah siko dulur kita yang bertanya bahwa Ustadz yang mana diprioritas ke membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Nah mungkin sebelum kita kuis kayak pemirsa di 380022 ya, kita bakal dengar dulu jawaban dari Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, mana yang lebih baik membaca atau menghafal? Dua-duanya baik. Kalau dia sedang membaca tentu dapat pahala, apalagi kalau menghafal. Menghafal itu kan hafiz namanya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Tapi yang paling pokok, kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah kita mulai menghafal Al-Quran. Jadi dua-duanya bagus. Yang mana yang kita mau? Orang membaca Al-Quran, berarti dia sedang membaca bisa keseluruhan, karena kita tidak dihafal. Tapi kalau dia mau menghafal, lebih bagus lagi. Ya. Itu salah satu Allah menjaga Al-Quran. Banyak para penghafal Al-Quran. Tergantung niat kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita menghafal untuk menjaga Al-Quran. Dua-duanya bagus ya. Yang mana kita membaca, menghafal sama pahalanya itu. Baik. Jadi itu tadi pemirsa sudah terjawab, dan juga mungkin kita bakal lanjut lagi ini karena juga Ustadz kita tahu bahwa keimanan wong itu naik turun. Dan lagi semangatnya anu baca belembar-belembar. Ya. Kapan lagi ida baca males nih. Nah kira-kira ini dibaca. Nah kira-kira ketika kita lagi males, apalah yang baca kita lakukan, mangko keimanan kita meningkat lagi, semangat kita ini baca tumbuh lagi untuk membaca Al-Quran tadi. Ya. Jadi begini, yang pertama supaya kita itu tetap semangat membaca Al-Quran, tekad. Tekad itu harus ada. Saya setiap hari saya tekadkan harus membaca 3 ayat. Dan itu jangan kendor. Kalau timbul males itu pasti ada. Apalagi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dengan perasaan-perasaan yang gelisah, kan, resah, itu bisa menimbulkan rasa malas. Jadi yang paling pokok, kita harus punya komitmen bertekad. Tekadkan dulu. Pokoknya setiap hari saya harus membaca 3 ayat atau 4 atau 5 dan seterusnya. Kalau itu kita tekadkan, apapun kondisi kita, dimanapun, saat apapun, kita akan tetap membaca itu. Dan niatkan bahwa dengan membaca Al-Quran, saya mencari ketenangan hidup. Insya Allah, itu yang paling pokok.
Karena dia yakin bahwa dengan membaca Al-Quran ini dapat mententramkan hati, dapat menghilangkan rasa resah, gelisah, apalagi kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah, dengan demikian kita kalau sudah bertekad, insya Allah kita tetap kuat, tetap tidak akan rasa malas itu akan bisa dilawan itu. Tapi kalau tidak ada tekad, ya tadi ketika timbul rasa males nian. Baik. Nah, harus punya tekad yang kuat. Nah, Itu jadi pemirsa tentunya tekad yang harus dikuatkan. Kalau tekad kita kuat, insya Allah semangat itu semangat juga tetap ada. Baca langsung ada. Mohon izin ini Ustadz, karena kita sudah di segmen terakhir, Oh, kita iya. bakal ada kuis dulu. Ini mungkin program yang sudah segmen dan juga yang sudah ditunggu-tunggu sama pemirsa tentunya. Sekarang kita masuk di kurma kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa, langsung baik kita tunggu telepon di 0711380022. Untuk pemirsa yang nak bergabung diaturi, karena kita pecah biasa bakal membagi ke hadiah untuk 2 pemenang yang bakal mendapat ke beras raja seberat 10 kg. Nah, jadi ini kita masih tunggu kira-kira siapa ini Ustadz dari mana ini yang bakal mendapat ke hadiah kita yang pertama. Pecah biasa ini kita tunggu di 0711380022. Jadi hari ini yang mungkin sudah bergabung dari awal dan juga selalu nonton anten-anten nunggu buko tiap hari dan juga setiap tahunnya, insya Allah pacak terjawab dengan pertanyaan kita ini. Mungkin masih sibuk tadarus ini. Mungkin masih sibuk tadarus, tidak tahu ada yang beli pulsa dulu. Iya, kita masih menunggu pemirsa tentunya. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Langsung kita angkat. Assalamualaikum, passwordnya? Waalaikumsalam, beras aja mantap tapi tandingannya. Mantap, beras raja mantap tandingannya. Dengan siapa di mana, Mang Cek? Sama Joni Aminoto, Pangkalan Benteng, Banyuasin. Banyuasin. Langsung baik, Mang Cek. Sudah siap dengan pertanyaannya? Insya Insya Allah. Langsung baik ini. Sebut ke pilihan ukuran beras raja, platinum dan juga premium. A. 5, 10, 20 kg atau B. 250 kilo. Yang A. Yang A. Yakin, Mang Cek? Yakin. Yakin Alhamdulillah, itu selamat ngedapat ke hadiah beras raja 10 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah puasa. Berkah, iya. Puasa tadarus juga tadi nih. Tadarus. Dari tadi berdoa. Inilah salah sikap Dapatnya, keberkahannya. Ini salah satu keberkahan bulan suci Ramadan itu. Pak TV bagi-bagi hadiah luar Bagi-bagi biasa. hadiah. Habis ini dia tadarus berdoa lauknya pula. Beras sudah jadi lauknya pula enak diejok. Masya Allah. Baik pemirsa, itu tadi kita ucapkan selamat dan kita masih nunggu di 0711380022. Kita masih menunggu untuk pemenang kedua yang bakal bergabung. Jangan lupa passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Sekali lagi beras raja mantap katik tandingannya. Kita masih nunggu pemirsa yang nak bergabung, silakan. Ini pertanyaannya gampang. Iya. Gampang enggak lah. Bangso Ustadz mulai melo, nak melo ini. Oh jangan. Kalau Ustadz melo, lagi yang nelpon nak ceramah. Oh, bertukar lah. Bertukar lagi. Kita ngangkat telepon yang kedua, alhamdulillah sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beras aja mantap tapi tandingannya. Mantap. Oh, semangat nih ya. Antara Semangat itu. semangatnya sama lapar nih ini. Lapar nih Bang CE, dengan siapa di mana? Muhammad Amin di KM5. Oh, langsung baik Pak Amin. Hari ini puasa ke berapa? A. Puasa ke 11 atau B. Puasa ke 17? Kalau puasa ngitung berarti. Ya, waktu ke-17. Wah, yang nian panen. apa? Ya, Nian selamat amun itu Pak Amin. berarti Dapat ke hadiah. Waalaikumsalam. Lemak nih ada pertanyaannya. Mana pertanyaannya tadi? Iya, sago-sago dikit Iya. apa? Aman saro-saro lah, saro pulau. Kan enggak boleh gitu nyaro ke wong tak bulan puasa Pak ini. TV ini selalu membawa berkah. Selalu Makanya dia selalu bagi beras kan. Mantap. Insya Allah nanti dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Oh, taala. luar biasa Ustadz ini doai terus tentunya. Ini Kak Muhadi berarti tahun depan nak 5 kali Ustadz ini anten-anten. Selamat sekali lagi tentunya untuk para pemenang. Jangan lupa KG pacak ngebek hadiahnya di jam kerja, tentunya di hari kerja juga dari Senin sampai ke Sabtu dari jam 9 sampai ke jam 4 sore. Jangan lupa untuk membawa KTP asli sama fotokopi KTP, dan tentunya pemirsa PAL TV, hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja.
Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa, tadi kita sudah bagi-bagi hadiah dari Beras Raja dan pecahnya ini Ustadz. Sebelum kita nutup perjumpaan kita di Anten-Anten Nunggu Buku edisi hari ini, boleh nih Ustadz ngejuk ke kesimpulan tentang tema kita hari ini, hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Silakan Ustadz. Baik para pemirsa sekalian, sebelum kita akhiri, kami ingatkan lagi bahwa bulan puasa ini, bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah. Jadi kita memisahkan tadarus, mampu melaksanakan membaca Al-Quran baik sendirian maupun berjamaah. Intinya adalah kita belajar untuk meneruskan nanti setelah puasa. Setelah puasa jangan stop, tapi teruskan lagi membacanya dimanapun kita berada, saat apapun, kondisi apapun. Ingatlah sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang kepada para pembacanya di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat. Jadi alangkah sayangnya kalau kita selama hidup kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau zaman dahulu Quran di rumah orang tua kita itu selalu kudel, ya, nggak bagus lihatnya karena sering dibaca. Jangan sampai Quran di rumah kita masih dibungkus plastik, nggak pernah dibaca. Jadi mari mulai dari sekarang kita melatih diri untuk membaca Al-Quran, menggemar membaca Al-Quran, membaca, memahami isi kandungannya. Lebih baik lagi kalau mampu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yakinlah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam firman-Nya memberikan rahmat, Rasul mengatakan dengan hadisnya nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya di yaumil qiyamah. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Dan kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pemirsa PAL TV di mana berada, kita sudah dengar kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang hikmah bertadarus dan membaca Al-Quran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Haji Ikral SAGMM. Semoga jadi ilmu dan juga pertemuan yang berkah untuk kita sore hari ini. Dan juga Mang Cek Fikri ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung di 380022. Tapi untuk yang belum pacak bergabung, yang mungkin tadi juga sempat terputus, jangan sedih, jangan kecil hati. Karena besok insya Allah kita bakal balik lagi pemirsa, tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buku di jam yang sama di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Fikri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat berbuka puasa untuk pemirsa PAL TV. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buku yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.